Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada kegiatan hari ini, mari kita terlebih dahulu membuka pembelajaran ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak sekalian, coba diperhatikan. Ini ada sebuah catatan yang ditulis tanggal 1 April 2017. Tanggal 31 Maret 2017 baru saja kita lewati. Hari terakhir program teks amnesti telah kita tutup, dan seterusnya. Pada bagian bawah ada tanda tangan atas nama Sri Mulyani Indrawati. Nah, anak-anak sekalian, apa yang kita pikirkan setelah kita membaca catatan ringkas ini? Dan sebenarnya apa tujuan Sri Mulyani menuliskan catatannya, menuliskan peristiwa pada tanggal 31 Maret 2017 ini? Tentu tidak serta-merta ditulis. Pastilah mempunyai tujuan yang pasti. Nah, di antara beberapa tujuan yang diinginkan oleh penulis, yang pertama, catatan ini sebagai pengingat bahwasanya pada tanggal 31 Maret 2017 ada peristiwa. Yang kedua sebagai kenangan juga. Artinya, tulisan ini akan menjadi kenangan tersendiri ketika suatu saat nanti Sri Mulyani membutuhkan kapan kegiatan ini atau peristiwa ini terjadi. Kemudian yang ketiga sebagai ungkapan hati atau sebagai ekspresi, yang mana dalam tulisan ini berisi ungkapan hati, berisi ekspresi perasaan dari Sri Mulyani pada peristiwa tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, sebenarnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Mengapa Bapak memberikan satu stressing, gambaran tentang adanya buku harian atau catatan yang ditulis oleh Sri Mulyani tadi? Yang pertama, kita akan mempelajari sebuah sistematika atau pengertian sistematika. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang makna denotasi. Ketiga, kita akan belajar tentang makna konotasi. Sedangkan yang keempat, kita akan belajar tentang sistematika karya ilmiah. Adapun materi yang akan kita pelajari pada urutan kelima adalah kebahasaan karya ilmiah, selanjutnya mengkonstruksi karya ilmiah. Nah, dari 6 materi tersebut nanti akan kita aplikasikan. Yang pertama, bagaimana cara menganalisis sistematika dan kebahasaan di dalam karya ilmiah. Kemudian yang kedua, diharapkan juga setelah pembelajaran ini nanti kalian dapat menulis sebuah karya ilmiah dengan bahasa sendiri. Itulah pokok-pokok materi dan juga keterampilan yang perlu kalian kuasai setelah kegiatan pembelajaran kali ini. Anak-anak sekalian, bacalah teks berikut selama kurang lebih 10 menit. Teks yang sudah Bapak sampaikan melalui WA Group Long itu dibaca sekitar 10 menit. Nanti kalian akan mendapatkan isinya. Selamat membaca. Baiklah, anak sekalian. Setelah kalian membaca, mari sekarang satu persatu kita coba kupas tentang materi yang tadi telah Bapak sampaikan. Yang pertama, apakah pengertian tentang sistematika? Sistematika adalah bagian yang tersusun urut. Artinya, sistematika ini tidak bisa dibalik, harus urut. Ya, disusun secara urut. Yang kedua, sistematika juga termasuk sistem penulisan atau tata cara penulisan.
bagaimana menulis sesuai dengan kaidah. Yang ketiga, sistematika adalah sistem penempatan. Sistem penempatan di sini artinya di mana hal tersebut ditulis pada tempat yang semestinya, sehingga tidak merusak atau tidak membiaskan makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, pengertian dari sistematika yang keempat adalah susunan struktur. Jadi sudah disusun dan juga struktur. Struktur itu artinya satu dengan yang lainnya saling terkait, saling berhubungan. Nah, anak-anak coba perhatikan. Pada tulisan ini, apakah dapat kita baca? Mungkin saja bisa kita baca. BPKA, Sainem, Yanaka. Akan tetapi ketika kita diminta untuk mengetahui makna dari tulisan tersebut, maka kita akan kesulitan. Mengapa? Karena tulisan tersebut tidak menganut sistem penulisan. Dan juga dalam penempatan huruf tidak menganut sistem penempatan. Meskipun itu disusun secara urut, artinya urut secara rapi. Sebenarnya apa maksud dari penulisan tersebut? Mari coba kita lihat. Di bawah ada tulisan atau frase yang berbunyi Bapak mencari anaknya. Sekilas tidak ada yang berbeda. Huruf-huruf yang ada antara frase yang di bawah dengan yang di atas semua sama. Hanya saja yang membedakan adalah sistem penempatan. Ya, artinya apa? Dari contoh yang sederhana ini, kita sudah dapat mengetahui sebuah sistematika. Manfaat dari sistematika. Jadi ketika kita menempatkannya secara benar, kita tulis dengan sistem penulisan yang benar, maka pesan-pesan di dalam tulisan akan tersampai dengan benar juga. Nah, sekarang perhatikan. Itu muncul sebuah gambar wajah manusia. Kita dapat mengatakan itu wajah manusia karena susunannya tepat, strukturnya jelas. Nah, coba sekarang kita bayangkan bagaimana ketika mata yang mestinya ada di kanan dan kiri menghadap ke depan, lalu kemudian kita bayangkan satu ada di depan, satu ada di belakang. Nah, apa yang terjadi? Pastilah orang tersebut tidak bisa menggunakan jilbab. Atau kemudian bagaimana ketika susunan hidung ini dibalik, berada di dahi dan menghadap ke atas. Begitulah kira-kira pengertian sistematika. Jadi segala sesuatu yang tersusun secara urut, sehingga pesan dari penulis tersampaikan secara benar dan jelas. Berikutnya kita akan menganalisis kebahasaan di dalam karya ilmiah. Secara umum, kebahasaan karya ilmiah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama makna denotasi dan yang kedua konotasi. Makna denotasi sering disebut dengan makna yang sebenarnya atau makna gramatikal atau makna lugas, yakni antara kata dan makna tidak ada perbedaan. Hal ini sering digunakan untuk menyebutkan nama orang, kata benda, dan sebuah peristiwa. Sebagai contoh, ada satu kalimat. Tangan kiri Arman terkilir saat main bola. Arti kata kiri berarti posisi sebelah kiri. Sekarang kita bandingkan pada kalimat yang di bawahnya. Partai politik beraliran kiri dilarang di Indonesia. Kata kiri pada kata partai politik beraliran kiri artinya adalah paham yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan ideologi. Sehingga jelas kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya denotasi dan konotasi mempunyai perbedaan yang mendasar. Kalau kita dapat mengambil satu pengertian yang mudah diingat, bahwa denotasi adalah kata yang mengandung makna sebenarnya, sedangkan konotasi
adalah kata yang mengandung makna kias atau makna leksikal. Anak-anak, berikutnya kita akan mencoba mengupas bagaimana sistematika karya ilmiah. Secara garis besar, karya ilmiah memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian awal, kemudian di bagian kedua, bagian inti, dan bagian terakhir adalah bagian akhir. Pada bagian awal, terdiri dari 5 hal. Di antaranya adalah judul, pengesahan, daftar isi, kata pengantar atau prakata, daftar tabel. Yang mana biasanya di dalam bagian ini menggunakan halaman berangka Romawi atau menggunakan huruf. Berikutnya pada bagian yang kedua, ada 3 bagian kecil yakni pendahuluan. Dalam pendahuluan ini memuat latar belakang atau alasan sebab musabab ditelitinya kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua ada rumusan yang berisi pertanyaan untuk menjawab latar belakang atau permasalahan. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan diteliti hal tersebut. Yang kedua, bagian kedua adalah pembahasan atau informasi inti. Pada bagian ini diungkap seluruh data yang ada, hasil-hasil penelitian secara faktual, sehingga pembaca sangat jelas mendapatkan gambaran, mendapatkan informasi dari apa yang ditulis oleh peneliti. Bagian ketiga adalah simpulan dan rekomendasi atau alternatif. Pada bagian ini ditulis simpulan atau ringkasan atau resum juga dari pembahasan yang disajikan pada bagian kedua. Begitu juga pada bagian ini dimasukkan rekomendasi atau alternatif atau saran atau kritik untuk perbaikan-perbaikan yang sekiranya terjadi pada pembahasan, pada data, pada informasi inti, yang mana dalam rekomendasi ini akan diberikan beberapa kalimat yang sifatnya membangun. Bagian ketiga berisi 2 hal, yakni daftar pustaka atau sering disebut dengan daftar kepustakaan, atau juga ada lampiran jika ada. Lampiran ini dapat berisi foto-foto kegiatan, kemudian form-form, ya, atau formulir, atau hasil-hasil lain yang terkait dengan penelitian. Anak-anak sekalian, pada kegiatan pembelajaran ini nanti kita akan terfokus pada bagian inti. Kita akan fokus pada bagian inti, yakni pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Karena pada bagian awal ini hanya terjadi pada karya ilmiah yang bersifat formal, yakni contohnya skripsi, tesis, disertasi, kemudian penelitian-penelitian yang dibiayai oleh negara yang membutuhkan pendampingan, membutuhkan pendanaan yang besar, dan juga membutuhkan legalitas dari lembaga. Berikutnya, bagaimana cara mengkonstruksi karya ilmiah? Mengkonstruksi artinya membangun, boleh membangun ulang, boleh juga menyusun, atau dapat diartikan juga menulis. Langkah-langkah yang harus dan perlu kita lewati pertama adalah membuat tabel pokok. Tabel pokok ini tujuannya untuk mempermudah kita di dalam mengambil informasi. Setelah tabel kita buat, yang kedua kita membaca karya ilmiah yang akan kita masuki, akan kita ambil informasinya, kita baca secara menyeluruh, secara cermat, kalau perlu berulang-ulang. Yang ketiga, mengisi tabel informasi. Tabel informasi atau tabel pokok perlu diisi sambil kita membaca karya.
agar mendapatkan informasi yang benar, kutipan-kutipan yang sesuai dengan isi karya tersebut. Selanjutnya, cara mengkonstruksi karya ilmiah yang keempat adalah menyusun kerangka. Menyusun kerangka ini artinya mengubah dari isi tabel menjadi kalimat atau paragraf utama. Setelah terjadi paragraf utama, dilanjut pada angka atau langkah yang kelima, yakni mengembangkan. Pada tahap pengembangan ini, kalian perlu menambahkan kalimat-kalimat pendukung, menambahkan kalimat-kalimat penjelas, agar karya tersebut lebih detail dan rinci, mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam adalah menulis karya. Setelah kalian kembangkan, selanjutnya langkah terakhir adalah menulis karya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan ada dua bagian. Yang pertama, kalian menulis karya untuk hasil rekonstruksi dari karya ilmiah yang kalian baca. Kemudian kalian tulis sendiri dengan menggunakan bahasa sendiri. Tetapi tidak boleh meninggalkan sistematika dan informasi yang asli. Berikutnya, di dalam mengonstruksi karya ilmiah, selain 6 langkah tersebut juga perlu diperhatikan bagaimana aspek kebahasaan. Bagaimana kita menulis karya ilmiah yang benar. Yang pertama, tulisan kita harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kita menggunakan bahasa baku, kita menggunakan tata aturan tulis sesuai dengan kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik itu cara penulisan, penerapan tanda baca, maupun ejaan-ejaan yang lain. Yang kedua, kebahasaan di dalam karya ilmiah bersifat tegas. Tegas di sini artinya tidak menggunakan kata mungkin, sekitar, seandainya, dan lain sebagainya yang maknanya sama dengan kata-kata tersebut. Mengapa? Karena karya ilmiah bersifat pasti. Data yang disajikan adalah data-data konkret setelah hasil penelitian. Untuk itu, karya ilmiah memiliki sifat kebahasaan yang tegas. Dan dalam menyampaikan data, harus disampaikan juga data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebahasaan yang ketiga di dalam karya ilmiah adalah non-dialek. Artinya non-dialek ini tidak boleh memasukkan bahasa-bahasa dialek, bahasa-bahasa lokal yang hanya dimengerti oleh penulisnya atau lingkungan penulis itu sendiri. Maka di dalam mencari bahasa, mencari kosakata, harus dicarikan kosakata yang mudah dimengerti dan bersifat ilmiah. Artinya, ketika ada orang yang membaca, mereka paham. Apabila belum paham, maka bisa dicari pada kamus yang ada. Kemudian, yang terakhir, dalam penulisan karya ilmiah diusahakan antara 10 sampai 15 halaman. Baiklah anak-anak, itu tadi materi singkat tentang sistematika dan kebahasaan. Adakah pertanyaan? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, mari sekarang kita langsung ke latihan. Teks yang telah kalian terima tadi, silakan nanti dibaca sekitar 15 menit. Dibaca ulang, tetapi sambil mendapatkan informasi. Kalian mencari informasi dari bacaan atau teks tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam tabel di bawah ini yang sudah Bapak edarkan, sudah Bapak berikan sebelumnya. Silakan nanti dibaca ya, setelah kegiatan ini. Berikutnya, setelah kalian mengisi tabel tadi, yang kedua buatlah kerangka karya ilmiah dari data yang kalian dapatkan. Dari tabel tadi buatlah paragraf. Sederhana saja dulu. Paragraf pertama tentang pendahuluan, berisi latar belakang.
rumusan masalah, tujuan. Kalian ambil dari teks. Yang kedua, pembahasan. Pembahasan di sini kalian cari apa peristiwanya, di mana kejadiannya, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Atau sering Bapak sampaikan adik Simba. Paragraf yang ketiga adalah simpulan dan rekomendasi. Nanti silakan kalian buat satu paragraf dulu. Paragraf ketiga yaitu membuat simpulan dan rekomendasi. Nah, berikutnya mari coba kita refleksi, kita ingat bareng-bareng, kita ingat bersama dari materi tadi. Pengertian sistematika. Ya, secara garis besar, pengertian sistematika adalah susunan yang urut dan struktur. Kedua, makna denotasi adalah makna yang sebenarnya. Ketiga, makna konotasi adalah makna kias atau makna yang tidak sebenarnya. Keempat, sistematika karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah terdiri dari 3 bagian, yakni bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Bagian inti terdapat 3 bagian lagi, pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Kebahasan karya ilmiah. Ada beberapa aturan. Tadi, yang pertama, sesuai dengan EYD. Yang kedua, tegas. Yang ketiga adalah apa tadi? Non-dialek. Betul, non-dialek. Dan yang keempat, penulisan diusahakan antara 10 sampai 15 halaman. Nah, berikutnya mengkonstruksi karya ilmiah. Bagaimana cara mengkonstruksi karya ilmiah? Tadi ada 6 langkah. Yang pertama, membuat tabel. Kedua, membaca karya. Ketiga, mengambil informasi. Keempat, membuat kerangka. Kelima, mengembangkan. Dan yang keenam adalah menulis. Baik, demikianlah untuk poin-poin materi pada kegiatan kali ini. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi kalian melaksanakan tugas yakni membaca, kemudian mengisi informasi dalam tabel dan membuat paragraf untuk mengukur kompetensi, mengukur kemampuan, tingkat kepahaman kalian tentang materi ini. Silakan nanti dibuka, ada link soal di Google Classroom kita, atau kalian bisa langsung klik di http://bit.ly/uh-sistem-bahasa-ki. Agar nanti bisa langsung diklik, Bapak akan kirimkan melalui WA Group. WA Group, atau kalian bisa langsung masuk ke Google Classroom. Baik, demikian tadi pembelajaran kita pada kali ini yang singkat. Mudah-mudahan kalian bisa benar-benar paham, dapat melaksanakan sesuai dengan instruksi yang ada. Akhir kata, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.